Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, kali ini kita akan mentadaburi penggalan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 200 sampai 202 Suratul Baqarah. Di dalam ayat ini Allah berkisah tentang kaum muslimin yang baru saja menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Apa yang mereka lakukan di Makkah, yang notabene mereka sebagian besar adalah sahabat-sahabat yang sudah hijrah ke Madinah. Allah sampaikan, faminan nas, maka ada sebagian dari manusia mayyaqulu, yang mengatakan, dia berdoa, maksudnya Rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan, anugerahkan kepada kami di dalam kehidupan dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan orang yang demikian terkait dengan ibadah haji yang dia lakukan, dia hanya berorientasi, hanya punya tujuan kehidupan dunia, sehingga sampai yang dia mohonkan kepada Allah saja, Rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan, anugerahkan kepada kami terkait dengan urusan dunia. Maka Allah sampaikan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada baginya di dalam kehidupan akhirat bagian sedikit pun. Artinya dia tidak menorehkan nilai kebajikan akhirat terkait dengan ibadah haji yang dia lakukan. Oleh sebab itu, seakan-akan Allah berpesan melalui firman-Nya di dalam ayat ini bahwa terkait dengan ibadah apapun, tidak hanya ibadah haji, kita tidak boleh berorientasi hanya untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi ibadah yang kita lakukan haruslah dalam kerangka mengharapkan sesuatu yang bersifat ukhrawi, yaitu keridhaan Allah, rahmat Allah, ampunan dari Allah, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya di ayat 201, wa minhum, dan ada sebagian dari mereka, mayyaqul, yang mereka mengucapkan, mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berilah kami, anugerahkan kepada kami kebaikan di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di dalam kehidupan akhirat. Dia tidak hanya berorientasi pada urusan dunia, tapi jika dia melakukan ibadah, apalagi yang bersifat ritualitas, dia juga mempunyai tujuan yang bersifat ukhrawi. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang itu berefek positif bagi kehidupannya pasca kematian, bagi kehidupannya kelak nanti di akhirat. Lalu terhadap hamba-hamba, terhadap sebagian orang yang melakukan ibadah haji, dia punya tujuan agar berefek kebaikan di dalam kehidupan dunia,
pun juga berefek positif di dalam kehidupan akhirat. Allah sampaikan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka bagian dari apa yang mereka usahakan. Artinya, mereka betul-betul akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Allah akan memberi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Allah akan anugerahkan apa yang dia harapkan terkait dengan ibadah yang telah dia lakukan. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, ini mempunyai pesan bahkan pelajaran yang luar biasa. Seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah di saat dimana doa-doanya akan diijabah oleh Allah, di Arafah dia bacakan itu, di Multazam dia bacakan itu, di tempat-tempat yang menurut takaran syariat, itu adalah tempat di mana Allah akan merespon dengan baik doa seorang hamba. Dia berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan, anugerahkan kepada kami kebaikan di dalam kehidupan dunia, dan anugerahkan pula kebaikan kepada kami di dalam kehidupan akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka. Dia cuma minta kebaikan tanpa memerinci kebaikan apa yang meski diberikan oleh Allah. Dia tidak meminta harta, dia tidak meminta jabatan, dia tidak meminta popularitas, dia tidak meminta apapun dengan menyebut di hadapan Allah. Tapi dia serahkan kepada Allah, ya Allah, berilah aku kebaikan, apapun yang Engkau berikan, asal yang Engkau berikan itu menjadi sebab kami mendapatkan kebahagiaan dunia, kami akan mendapatkan kebahagiaan akhirat, kami akan Engkau jaga dari azab neraka. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, oleh sebab itu pantas jikalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung dengan niatnya. Kamu akan mendapatkan apa dari amal yang engkau kerjakan, maka sangat ditentukan yang terbersit di dalam benakmu terkait dengan harapan apa yang hendak kamu capai, maka itu yang akan Allah berikan kepada kita. Ibarat transaksi, ibarat orang yang sedang melakukan deal-deal, maka jikalau dia melakukan transaksi dengan Allah, maka pantas jikalau dia mendapatkan kompensasi dari Allah. Tapi jikalau dia melakukan amal kebaikan itu, sesuatu yang dari manusia yang dia inginkan, entah pujian, entah hal yang bersifat materi dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Jikalau itu yang terjadi, tidak hanya dia tidak beruntung terkait dengan apa yang dia lakukan, tapi yang paling berbahaya jikalau apa yang kita niatkan itu menjadi sebab kita masuk dalam kategori orang yang syirik, orang yang mempersekutukan Allah di dalam maksud. Ada sebuah hadis yang tentu
sebagian besar daripada kita banyak mendengar ini, bahwa ada nanti hamba Allah yang dia menghadap Allah dalam keadaan muflis, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan pailit. Kenapa dia muflis? Kenapa dia pailit? Kenapa dia bangkrut? Padahal diceritakan di dalam hadis ini, dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Dia mujahid sampai dia meninggal karena membela agama Allah. Dia adalah orang yang dermawan, suka memberi sesuatu kepada pihak lain. Dia adalah orang yang banyak belajar Al-Quran. Dia adalah orang yang banyak menuntut ilmu, sehingga banyak informasi tentang Islam yang dia ketahui. Ketika dia menghadap Allah untuk meminta pahala, untuk meminta kompensasi terkait dengan kebaikan yang dia lakukan, maka Allah tanya orang itu, atas dasar apa kamu minta pahala? Kami sudah berjihad ya Allah, kami membela agamamu ya Allah, dan kami mati karena membela agamamu. Untuk apa kamu lakukan itu? Kami semata-mata hanya mengharap ridhomu ya Allah. Bohong kamu. Kamu lakukan itu karena kamu ingin orang-orang di sekitarmu komentar bahwa kamu adalah orang yang pemberani. Orang yang belajar Al-Quran juga demikian. Dia mengatakan di hadapan Allah, dia lakukan itu semata-mata karena ingin mencari ridha Allah. Tapi Allah Maha tahu, bohong kamu. Kamu belajar Al-Quran karena kamu ingin dikatakan qari, biar orang-orang memuji dengan bacaanmu yang bagus. Orang yang sedekah pun diketahui oleh Allah ketika dia tidak ikhlas. Allah Maha tahu dia bersedekah bukan karena mencari keridhaan Allah. Dia bersedekah karena agar orang-orang mengatakan bahwa dia adalah orang yang dermawan. Orang yang menuntut ilmu pun oleh Allah juga diketahui dia bukan orang yang ingin mengharapkan ridho Allah, tapi dia lakukan itu biar orang-orang sekitarnya memuji bahwa dia adalah orang yang alim, orang yang pinter, orang yang banyak ilmu. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, oleh sebab itu pelajaran yang Allah berikan di dalam firman-Nya ini memberi pesan kepada kita, maka janganlah kita berharap terkait dengan amal kebaikan yang kita lakukan dengan harapan yang kecil, dengan harapan yang hina, hanya sebatas ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat keduniaan. Tapi harapan yang bersifat ukhrawi, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sehingga itu berdampak pada kehidupan yang baik nanti di akhirat. Hendaklah itu yang justru menjadi orientasi dengan dari amal yang telah kita lakukan. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat hisabnya. Allah menghisab, menghitung, sekalipun amal dari seluruh hambanya yang demikian banyak, Allah tidak merasa sulit, Allah tidak akan repot. Semuanya bagi Allah adalah mudah, dan itu akan Allah lakukan dengan cepat, sehingga masing-masing hamba akan mendapatkan kompensasi dan balasan secara setimpal. Tidak ada orang baik yang tidak mendapatkan akibat kebaikannya, dan tidak ada orang zalim yang kemudian dibiarkan tanpa adanya siksa.
Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita sekalian, memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.